Selamat datang di video kami. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai etika komunikasi verbal dan non-verbal berperan penting saat interview kerja, khususnya untuk posisi manajer junior. Dalam dunia bisnis dan manajemen, nilai bukan hanya dari jawaban mereka, tapi juga dari bagaimana mereka menyampaikan jawaban tersebut. Kami akan menampilkan 3 contoh untuk komunikasi verbal, 3 contoh untuk komunikasi non-verbal. Setiap adegan akan memperlihatkan kesalahan umum yang sering terjadi serta yang benar. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan duduk. Di sini ya Pak? Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak untuk datang pada hari ini. Bisakah Anda menceritakan secara singkat tentang diri Anda sendiri? Nama saya sih Tiga. Saya udah ada pengalaman 2 tahun sih Pak. Nah, di 2 tahun itu saya sih kayak memimpin satu kelompok. Nah, kelompok itu ada 5 orang. Nah, biasanya sih emang kalau ada target, saya selalu mencapai sih targetnya. Itu sih Pak. Oh, baik, terima kasih Pak. Halo, selamat datang di Jalan Sembuh di sini. Ya, bisa langsung ceritain pengalaman kerja kamu kira-kira apa aja? Ya, saya pernah sih kerja di kantor itu dan saya juga pernah mimpin beberapa proyek. Bisa diceritain seperti apa itu memimpin proyek kamu? Ya pernah sih ada tim yang nggak kompak dan saya ya ngomong ke mereka dan akhirnya beres. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bisa langsung dulu. Ya, langsung diceritakan Pak, bagaimana pengalaman Bapak dalam memimpin proyek-proyek besar. Baik, dari pengalaman saya sendiri, saya sudah menangani 10 proyek. Nah, proyek-proyek ini tentu saya lakukan dengan hasil yang cukup baik. Saya membagi tugas-tugas anggota saya, mulai itu dari tugas yang ringan hingga yang besar, sehingga itu membuat efisiensi di dalam pekerjaan, efisiensi dari segi komunikasi ataupun di dalam pekerjaan. Lalu bagaimana Bapak tetap memastikan anggota tim Bapak tetap termotivasi untuk melakukan sebuah pekerjaan? Saya percaya bahwa motivasi ini muncul dari hal yang suportif. Nah, hal yang suportif ini bisa dapat saya ciptakan melalui reward ketika karyawan saya melakukan kerja yang maksimal. Nah, dan juga saya bisa memberikan ruang kepada mereka untuk mereka menyampaikan ide ataupun saran dan masukan, sehingga itu menciptakan hasil kerja dan motivasi yang baik bagi mereka. Ya, baik, terima kasih Pak. Jawabannya sangat profesional sekali. Selamat siang. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Anda untuk datang pada hari ini. Bisakah Anda ceritakan kelebihan dari diri Anda sendiri? Saya bisa kerja cepat. Saya juga bisa kerja sama. Oh, berarti Anda berpengalaman dalam bekerja dalam suatu kelompok ya? Saya ingin bertanya, apabila kelompok Anda sedang mengalami kesulitan, bagaimana cara Anda mengatasi? Saya mencoba untuk tetap tenang kalau bisa. Ya, baik, selamat pagi. Bisa langsung silakan duduk di sini. Oke, langsung saja. Jadi kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung ke dalam organisasi kami? Ya, saya tertarik. Ya, aja sih. Sesuai lah dengan plan saya. Baik. Lalu bagaimana cara Bapak menyelesaikan kalau misalkan ada permasalahan dalam sebuah tim? Ya, ngomong aja. Ngomong aja sama mereka. Selamat pagi. Pagi. Silakan. Saya akan langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama. Tolong ceritakan kelebihan Anda sebagai pemimpin. Kelebihan saya
beberapa tim memiliki masalah, saya berusaha memahami situasinya terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan bersama. Saya percaya keputusan yang kita ambil datang dari informasi yang tepat. Sebelumnya Anda menyebutkan bahwa Anda telah berpengalaman dalam mengalami kesulitan. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana Anda menjaga profesionalitas Anda dalam situasi sulit tersebut. Yang pertama, saya mulai menjaga ketenangan, fokus pada solusi, dan memastikan komunikasi tetap sopan meskipun kondisinya tegang. Menurut saya, pemimpin harus menjadi contoh stabilitas bagi timnya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Menurut saya Anda sangat cocok untuk perusahaan ini. Sama-sama. Melalui roleplay ini, kita bisa memahami bagaimana komunikasi terjadi dalam situasi nyata. Jadi, dalam roleplay ini juga kita bisa pahami bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun secara tulisan, untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata, seperti melalui ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, gestur, dan bahasa tubuh yang mendukung makna pesan. Saya harap kita bisa berkomunikasi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari maupun secara lingkungan akademik. Terima kasih sudah menyimak video kami, sampai jumpa!